Keajaiban hati dan kebaikan tak terduga. Benarkah Raffi Ahmad siapkan kado paling spektakuler untuk rujuknya sahabat lama? Mengupas tuntas 3 sisi kehidupan Sang Sultan Andara yang penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Selamat datang sahabat inspiratif dimanapun Anda berada. Pagi, siang, atau malam ini, kita akan menyelami lautan kisah yang hangat, penuh haru, dan tentunya syarat makna dari sosok yang tak pernah berhenti mencuri perhatian publik, Sang Sultan Andara, Raffi Ahmad. Sebelum kita mulai, jika Anda merasa terinspirasi oleh konten positif dan kisah-kisah kebaikan yang menyentuh hati seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke semua kerabat Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan energi positif. Raffi Ahmad dengan segudang kesibukan yang melingkupinya, mulai dari dunia entertainment, bisnis Rans Cilegon FC, Rans Entertainment, hingga kerajaan bisnisnya yang terus melebar, selalu menyisakan ruang yang sangat istimewa di hatinya untuk persahabatan sejati. Kali ini, sorotan tertuju pada kabar bahagia dari rekan lamanya, Fahmi Bow. Pada hari yang penuh berkah, Sabtu, 29 November 2025, kabar gembira itu datang. Fahmi Bow dan mantan istrinya, Nita, memutuskan untuk kembali merajut mahligai rumah tangga alias rujuk. Sebuah keputusan yang tentu saja disambut dengan sukacita oleh banyak pihak, terutama para sahabat dekat. Dan di antara deretan sahabat yang paling antusias, berdiri tegak nama Raffi Ahmad. Bukan sekadar ucapan selamat lewat pesan singkat, Raffi Ahmad menunjukkan keseriusan dan ketulusan persahabatannya dengan menyiapkan kado spesial. Narasi yang beredar menegaskan bahwa kado ini bukan hanya barang biasa, melainkan sebuah simbol dukungan dan doa. Meskipun isi dari kado misterius ini masih dirahasiakan, membuat publik berspekulasi apakah itu mobil mewah, modal usaha, atau mungkin paket honeymoon mewah. Yang paling penting bukanlah nilai materinya, melainkan niat di baliknya. Raffi berencana menyerahkan langsung hadiah tersebut ke rumah Fahmi Bow. Tindakan ini menggambarkan dedikasi waktu dan perhatiannya yang luar biasa, memilih untuk bertemu langsung di tengah jadwalnya yang padat, sebuah investasi emosional yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Presenter kondang ini mengaku sangat bahagia melihat Fahmi Bow dan Nita kembali bersatu. Kebahagiaan Raffi ini bukan hanya respons sesaat, tetapi refleksi dari pemahamannya tentang nilai keluarga dan perjuangan. Fahmi Bow diketahui telah melewati masa-masa sulit, termasuk masalah kesehatan yang sempat mengkhawatirkan. Kembalinya kehangatan keluarga adalah hadiah terbesar yang bisa diterima Fahmi. Dan Raffi memilih untuk merayakannya dengan cara yang paling tulus. Lebih dari kado fisik, doa yang dipanjatkan Raffi Ahmad adalah hadiah spiritual yang tak ternilai. Ia menyampaikan doa agar pasangan tersebut bisa langgeng hingga akhir hayat. Dalam budaya kita, doa dari seorang sahabat adalah peneguhan batin yang luar biasa. Doa ini menjadi pondasi bagi Fahmi Bow dan Nita untuk membangun kembali bahtera rumah tangga mereka dengan visi yang lebih matang dan cinta yang lebih mendalam. Kabar ini bukan hanya berita entertainment biasa. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana seorang public figure meskipun berada di puncak ketenaran, tidak pernah lupa akan akar persahabatannya dan selalu bersedia berbagi kebahagiaan serta menanggung beban sesama. Ini adalah dimensi kebaikan Raffi Ahmad yang sering luput dari perhatian. Beralih dari lingkaran persahabatan, kita masuk ke inti terdalam kehidupan Raffi Ahmad, keluarga.
2 hari sebelum kabar rujuknya Fahmi Bo pada hari Kamis 27 November 2025, Raffi disibukkan oleh momen yang sangat pribadi dan emosional. Ulang tahun keempat putranya yang dicintai, Rayanza Malik Ahmad. Rayanza, yang akrab disapa Cipung dan telah menjadi idola baru di media sosial, mencapai usia 4 tahun. Ini adalah momen refleksi bagi Raffi sebagai seorang ayah. Di tengah semua gimmick dan brand endorsement yang mengelilinginya, pesan yang ia tuliskan untuk putranya menunjukkan bahwa perannya sebagai ayah adalah yang paling ia hargai. Melalui unggahan di media sosial, Raffi Ahmad menuliskan sebuah pesan yang sungguh menyentuh. Pesan tersebut tidak berfokus pada kemewahan pesta atau hadiah fantastis, melainkan pada rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Rayanza dalam hidupnya. Ia mengungkapkan bahwa Rayanza bukan hanya seorang anak, melainkan sebuah anugerah dan sumber keberkahan yang telah melengkapi kehidupannya dan Nagita Slavina. Kehadiran Cipung adalah pengingat bahwa di balik semua hiruk-pikuk duniawi ada tugas spiritual dan moral yang lebih besar, yaitu mendidik dan mencintai anak dengan sepenuh hati. Dalam doanya, Raffi memohonkan 3 hal utama untuk Rayanza. 1. Selalu memiliki hati yang lembut. Ini adalah doa agar Rayanza tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati, kasih sayang, dan kepekaan terhadap sesama. Hati yang lembut adalah kunci untuk menjauhi kesombongan, sebuah sifat yang rentan menjangkiti anak-anak yang terlahir dalam kemewahan. 2. Langkah yang bercahaya. Ini adalah permohonan agar setiap jalan yang dipilih Rayanza dalam hidupnya dipenuhi dengan petunjuk, kebenaran, dan kebaikan. Bercahaya berarti jauh dari kegelapan maksiat dan senantiasa berada dalam ridho Allah SWT. 3. Hidup yang penuh keberkahan. Keberkahan adalah inti dari segala doa. Bukan sekadar kekayaan atau ketenaran, tetapi sebuah kehidupan yang bermanfaat, damai, dan memiliki nilai kekal di sisi Tuhan. Pesan ulang tahun ini menjadi sebuah masterpiece narasi kebapakan. Ini mengajarkan kepada kita semua, para orang tua, bahwa warisan terbaik untuk anak bukanlah materi, tetapi adalah doa yang tulus dan teladan perilaku yang baik. Raffi Ahmad, sang public figure dengan citra ceria, ternyata memiliki dimensi batin yang sangat sensitif dan spiritual dalam memandang perannya sebagai seorang ayah. Aktivitas Raffi Ahmad tidak hanya berkutat pada lingkup pribadi dan hiburan semata. Ia juga menunjukkan keseriusannya dalam memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia, khususnya generasi muda. Puncak dari peran publiknya ini terlihat jelas pada momen 12 November 2025. Acara ini bukanlah seminar biasa. Diselenggarakan oleh Kementerian Agama di Jakarta, Kongres Rohis Nasional 2025 bertujuan mempertemukan dan menguatkan para pegiat rohis, rohani Islam, tingkat SMA dan SMK se-Indonesia. Rohis adalah organisasi intrasekolah yang sangat penting, berfungsi sebagai wadah pembinaan karakter Islami, kepemimpinan, dan penyebaran nilai-nilai agama yang moderat di kalangan pelajar. Kehadiran Raffi Ahmad sebagai narasumber utama dalam forum keagamaan ini menunjukkan sebuah pergeseran paradigma. Seseorang yang sangat identik dengan dunia entertainment yang serba cepat dan modern, kini dipercaya untuk berbagi wawasan dan inspirasi kepada ratusan, bahkan ribuan, anak muda yang berdedikasi pada nilai-nilai spiritual. Kementerian Agama memilih Raffi Ahmad bukan tanpa alasan. Ia adalah jembatan yang sempurna antara generasi muda yang fasih berbahasa media sosial dan nilai-nilai luhur keagamaan. Ia dapat menyampaikan pesan-pesan moral dengan bahasa yang relevan, menunjukkan bahwa menjadi seorang Muslim yang taat dan sukses di dunia modern bukanlah hal yang mustahil, melainkan dua sisi mata uang yang saling melengkapi.
Sahabat inspiratif, dari rangkaian berita terbaru mengenai Raffi Ahmad di bulan November 2025 ini, kita dapat menarik 3 pelajaran hidup yang sangat berharga. 1. Loyalitas dan empati, kisah Fahmi Bo. Sukses sejati diukur dari seberapa besar hati kita mampu berempati dan seberapa setia pada janji persahabatan. Jangan pernah lupa pada orang yang menemani kita dari bawah. Kebaikan Raffi pada Fahmi Bo adalah legasi kehangatan hati yang sesungguhnya. 2. Spiritualitas dan prioritas keluarga, kisah Rayanza. Di tengah badai kesibukan, keluarga dan nilai-nilai spiritual harus tetap menjadi jangkar. Doa dan harapan baik untuk anak adalah investasi masa depan terbaik yang bisa diberikan orang tua. Pesan tulus Raffi adalah pengingat bahwa cinta sejati seorang ayah lebih berharga daripada semua aset di dunia. 3. Transformasi dan kontribusi, kisah Rohis. Ketenaran dan kekayaan hanyalah alat. Nilai sejati seseorang terletak pada kesediaannya menggunakan platform yang dimiliki untuk kebaikan yang lebih besar, menginspirasi generasi muda, dan berkolaborasi dengan negara untuk membangun karakter bangsa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kebaikan Raffi Ahmad ini menginspirasi kita semua untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat, tekan tombol subscribe di bawah ini, berikan like Anda, dan tinggalkan komentar positif di kolom bawah. Ceritakan, dari 3 kisah Raffi Ahmad ini, mana yang paling menginspirasi Anda? Mari terus sebarkan energi kebaikan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.